aja ya. Oke. Ya, oke, makasih Mbak. Saya bisa ternyata. Oke, jadi nanti yang akan kita gunakan untuk mata kuliah startup kuliner nanti salah satu referensinya ke buku yang pernah saya tulis bersama tim. Jadi saya pernah menulis bukunya From Research to Technopreneur, teman-teman. Jadi ini saya ingin bercerita saja ya, bercerita, berbagi, bisa loh ternyata membangun usaha itu ternyata modalnya rupiah, gitu ya. Kok bisa? Karena kita modalnya yang lain, ya. Modalnya yang lain. Kita punya apa? Kita punya semangat, itu juga modal. Kita punya apa namanya eh, fisik ya, punya fisik yang sehat, yang sempurna, itu juga modal. Kemudian kita punya pemikiran, punya ide, itu juga modal. Kemudian saya punya apa? Punyanya HP, punya laptop, itu juga modal, teman-teman. Ya, punya rumah, punya kamar di rumah atau punya kos, kamar kos, itu juga modal. Ya, saya mendampingi mahasiswa, sekarang sudah jadi Indobot, ada Astrobek macam-macam itu, saya pernah mendampingi dulu. Mulainya dari kamar kos-kosan itu. Ya, saya sangat tahu itu ya, karena saya pernah mendampingi beberapa bulan gitu ya. Nah, jadi apakah sangat mungkin kita membangun usaha di startup dengan istilah startup ini ya, atau rintisan usaha itu dengan 0 rupiah? Ya, jawabannya sangat sangat mungkin sekali, ya, sangat mungkin sekali. Ya, kenapa? Karena tadi kita zamannya sudah berbeda. Kalau dulu kita mau usaha harus punya modal tempat, punya alat, punya uang gitu ya. Jadi kalau sekarang apa namanya? Karena sudah zamannya sekarang eranya namanya apa? Era digital gitu ya, teman-teman ya. Nah, eranya era digital, jadi ya kita sangat memungkinkan untuk bisa membangun usaha dengan modal yang bisa dikatakan 0 rupiah gitu ya. Secara uang itu money kita 0 rupiah. Ya. Yang mahal itu apa teman-teman? Yang mahal itu ide sebenarnya teman-teman ya. Jadi startup yang besar-besar, Gojek macam-macam gitu ya. Itu kan yang mahal kan sebenarnya idenya kan. Kalau aplikasinya kan semua orang kan bisa bikin gitu ya. Tapi kan idenya kan mahal gitu ya. Nah, itu yang contohnya. Dan dari ide ini akhirnya ketika kita presentasikan teman-teman ya, saya sama tim itu presentasi sudah kemana-mana, jadi presentasi di Jakarta beberapa kali, presentasi sampai ke Singapura, nyari pendanaan gitu ya. Akhirnya kita dapat pendanaan ya lebih dari 1 miliar gitu ya untuk memulai usaha. Bisa jawabannya. Dari apa? Dari modalnya apa? Modalnya ide dan semangat gitu ya. Semangat gitu ya yang utama. Jadi kami sangat semangat sekali ingin membangun usaha, terus ada idenya. Nah, dari itu modal yang utama, teman-teman. Akhirnya nanti mau secara modal rupiah itu kita bisa dapatkan dari manapun. Banyak yang bisa kita akses. Nanti kita mungkin akan sharing di pertemuan berikutnya. Kemudian kita berbicara tentang technopreneur gitu ya. Nah, technopreneur kalau mungkin teman-teman familiarnya mungkin istilah entrepreneur gitu ya. Nah, yang berbeda hanya ada tambahan istilah tekno ya. Jadi tekno ini apa? Teknologi gitu ya. Teknologi apa namanya? Ada istilah penggunaan teknologi artinya apa ya? Kita harus membuat entrepreneurship kewirausahaan itu yang menggunakan berbasis teknologi. Ada inovasinya, ada kreativitasnya. Makanya kuliah ini sama kuliah KIK, kreativitas inovasi kewirausahaan itu ya masih relate, masih berhubungan, ya, saling mendukung gitu ya. Nah, kita ngomongkan kewirausahaan berbasis teknologi teknopreneur karena apa ya? Kita basicnya kan ada di Fakultas Teknik. Kita sebagai orang teknik, ya, khususnya teman-teman di prodi Boga, Teknik Boga, ya kita harus membangun semangat berbasis teknologi, berbasiskan inovasi, berbasiskan kreativitas. Nah, seperti apa yang apa namanya yang akan kita bangun ke depan? Nah, nanti kita akan bahas sambil jalan. Harapannya dari kuliah ini nanti selama 1 semester, seperti di kelas-kelas sebelumnya, sharing kemarin dengan dosen yang sudah mengajar lebih dulu, nanti saya berharap dan kita akan rencanakan teman-teman untuk membangun sebuah usaha dari kuliah ini ya, akan membangun sebuah startup ya. Jadi kita langsung praktek ya teman-teman ya. Kemudian dibuat secara berkelompok ya, grup ya. Tidak secara individu, boleh 2 atau nanti kita akan 2 atau 3 orang gitu ya. Atau kalau enak sih kalau tidak terlalu banyak 2 orang ya. 2 orang kemudian menjalankan bisnis selama 1 semester gitu ya. Jadi satu semester ini teman-teman kesempatan ya untuk mencoba meraih sukses di wirausaha. Kenapa mencoba meraih sukses? Karena kalau kita tidak pernah mencoba ya kita tidak tahu teman-teman kita berhasilnya, suksesnya itu di
bidang apa, dan kita tidak akan pernah dapat pengalaman langsung di lapangan. Yang mahal itu pengalaman. Bayangkan kalau teman-teman membangun usaha itu ketika sudah lulus, ya. Ya, pengalaman saya ketika lulus nanti yang ditanyakan sudah beda. Kalau sekarang kan masih masih kuliah ya teman-teman ya, masih mahasiswa ditanyakan yang utama adalah IPK-nya kan, nilainya berapa, gimana, ada kendala nggak sekolahnya, uji apa namanya kuliahnya gitu ya. Nah kalau sudah lulus nanti beda pertanyaannya teman-teman. Nah sekarang sudah oh sudah kerja kerja di mana, oh lu kira usaha ya, usahanya omsetnya berapa kayak gitu ya. Jadi akan lebih berat gitu ya tantangannya karena kita sudah full time menjadi seorang wirausaha. Dan ketika gagal ya nanti resikonya lebih besar gitu ya kalau sudah kita lulus. Nah, ketika kuliah ini, nah inilah yang menjadi kesempatan bagi kita untuk ya mengeksplor. Saya yakin teman-teman punya, apalagi generasi milenial sekarang punya apa namanya, punya kreativitas yang tinggi gitu ya. Yang didukung dengan fasilitas sekarang yang sangat mumpuni itu ya. Nah, ini kesempatan kita untuk membangun usaha. Makanya nanti 1 semester ke depan teman-teman akan kita akan sifatnya nanti kuliahnya ya semacam mentoring coaching gitu ya, sharing aja. Nanti akan masing-masing menjalankan usaha, kita rencanakan bersama bisnisnya seperti apa, startupnya seperti apa. Di setiap pertemuan nanti akan kita bahas sampai nanti kemudian berjalan, teman-teman mencoba membuat produknya, mencoba memasarkan, ketemu dengan konsumen, ya dapat pemasukan, nah seperti itu. Nah, nanti sampai ya kita akan cek terus secara cara berkala pengalaman apa yang teman-teman dapatkan ketika menjalankan wirausaha. Saya rasa seperti itu konsepnya untuk rencana pembelajaran kita, teman-teman. Jadi tidak kita belajar meskipun ini teori ya, kita belajar membangun wirausaha itu seperti ini A, B, C, D ya sampai Z ya. Ya itu tidak, tapi langsung kita belajar teori sedikit saja ya, 10-20%, kemudian sisanya 80% kita teman-teman langsung praktek gitu ya. Dan nanti saya langsung insya Allah nanti dampingi. Ketika nanti dibutuhkan ada pembimbing atau pendamping yang sesuai teman-teman juga nanti kalau memang dibutuhkan kita juga akan juga gandeng. Saya punya banyak apa namanya teman yang pendamping wirausahaan gitu ya teman-teman ya. Jadi misal nanti masih dibutuhkan. Untuk next pertemuan nanti kita akan split teman-teman. Jadi kelas kelas C sendiri, kelas D sendiri biar tidak terlalu banyak gitu ya. Ini hanya pertemuan di awal untuk pengantar. Jadi saya rasa tidak masalah kita gabungkan dulu, sekedar perkenalan ya. Kita perkenalan dulu, teman-teman kenal dulu dengan saya, kemudian tahu nanti konsep pembelajarannya seperti apa, kemudian nanti rencana pembelajarannya seperti apa. Oke, seperti itu. Nanti kita kalau perkenalan, saya punya beberapa usaha, termasuk ada lembaga inkubator, teman-teman. Inkubator itu apalagi ya? Istilahnya lembaga pendamping usaha gitu ya. Jadi kalau sekarang namanya inkubator, inkubasi. Teman-teman nanti kalau punya usaha, kemudian mau besar, itu harus inkubasi. Kayak bayi gitu ya, inkubator bayi gitu ya. Bayi ketika dia kecil, kekurangan suhu macam-macam, nanti diinkubasi di inkubator bayi, kemudian sampai usahanya siap, udah besar, siap menghadapi kehidupan gitu ya. Nah, nanti baru dilepas. Ini namanya inkubator. Kemudian saya juga nulis buku. Nah, nanti kita share bersama. Ini salah satu usahanya. Jadi dari modal Rp 0 itu ya alhamdulillah bisa dapat modal dan dapat penghargaan yang ya ada beberapa lah seperti itu ya. Oke, ini nanti apa namanya beberapa hal ya teman-teman ya yang akan coba kita bahas tapi sambil jalan. Jadi teman-teman juga akan langsung menjalankan terkait apa namanya hal-hal yang berkaitan dengan startup. Nah, ini yang umum yang apa namanya biasanya kita bahas di dalam workshop. Nah, nanti di pembelajaran yang mungkin nanti akan kurang lebih sama seperti itu ya. Kita mulai dari apa namanya berbicara tentang ide, kemudian mau teman-teman mau merancang ide seperti apa, kenapa memilih ide itu gitu ya. Kemudian apa yang menjadi kelebihan atau kekuatan menjadi pembeda dari ide teman-teman dibandingkan dengan yang sudah ada gitu ya. Dan sampai nanti menyusun tim, membuat produk yang baik seperti apa, kemudian menghitung apa namanya titik impasnya, kemudian tahu nanti cara penghitungan keuangannya gitu ya. Meskipun kita orang teknik ya, tapi kita harus ya tahulah dasar-dasar minimal dasar-dasar dari sistem administrasi perusahaan gitu ya. Jadi administrasi keuangan. Jadi kita tetap nanti akan belajar yang sederhana. Kan sekarang banyak tools kita bisa pakai. Kemudian nanti juga tahu cara pemasarannya, cara ketika nanti teman-teman
butuh pendanaan ya, modal tambahan, mau pengembang bisnisnya mau dikembangkan lagi, startup yang dikembangkan lagi, nanti bisa tahu. Nah, ini sebenarnya ada dalam waktu dekat ada banyak kompetisi ya dan banyak event gitu ya di bidang wirausahaan yang bisa diikuti. Nah, ini coba kita ikuti juga. Sampai nanti teman-teman juga bisa menyusun output dari kuliah ini adalah teman-teman akan membuat nanti semacam business plan gitu ya. Jadi business plan harapannya itu nanti selesai sudah fixan sebelum UTS gitu ya. Jadi saya belum membuat timeline secara bulanan itu teman-teman, tapi secara lisan saya sampaikan nanti sampai UTS itu teman-teman kemungkinan kita tidak akan menggunakan ITS soal ujian ya, tapi nanti outputnya adalah teman-teman membuat business plan, jadi rencana usaha sampai UTS. Nah, kemudian setelah UTS itu nanti adalah studi kasus atau nanti implementasi gitu ya. Jadi langsung teman-teman apa namanya diwujudkan idenya gitu ya. Jadi setelah UTS sampai UAS nanti diwujudkan idenya. Nah, kemungkinan nanti kita ada UAS, tapi poin penilaiannya saya belum membuat apa namanya secara tertulis. Nanti poin penilaiannya kemungkinan misal UAS kemungkinan ada, tapi UTS kita gantikan business plan. Kemudian untuk UAS nanti ya kita berbicaranya tentang hal-hal yang terkait dengan ini teman-teman, poin-poin ini gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian nanti yang jadi poin tambahan apa? Poin tambahan adalah ketika teman-teman bisnisnya itu bisa menghasilkan. Jadi omsetnya ada gitu ya. Ya, semakin besar nilainya nanti semakin nilainya baik gitu ya. Apalagi nanti sampai ada yang bisnisnya atau usahanya itu secara berkelompok nanti ada yang mendapatkan pendanaan dan memenangkan perlombaan gitu ya. Nanti saya siap mendampingi sampai kalau teman-teman mau ikut di lomba. Itu nanti dapat penghargaan. Nah, nanti saya langsung menjamin nilainya minimal A- atau A gitu ya. Ketika nanti teman-teman secara bisnisnya jalan, kemudian apa namanya, memang cita-cita kita menjadi seorang wirausaha kan kita pengen dapat profit ya teman-teman ya. Ya, omset dan profit, khususnya profit. Nah, ketika itu sudah dapat ya berarti teman-teman sudah menguasai istilahnya dari beberapa teori ini gitu kan. Makanya ketika sudah jalan omsetnya dapat, ada profitnya, atau bisa dapat pendanaan nanti dari kegiatan tertentu atau memenangkan kompetisi wirausahaan selama 1 semester depan, nanti insya Allah nilainya langsung kita maksimalkan teman-teman. Seperti itu. Kesepakatannya kita seperti itu. Oke. Sampai sini dulu mungkin ada yang mau ditanyakan terkait materi, terkait rencana kuliah kita gitu ya. Perkenalannya saya singkat aja ya. Monggo kalau ada yang ditanyakan dari kelas C maupun kelas D. Hari ini kita mungkin sampai sekitar jam 5 saja ya teman-teman ya. Untuk awal ini. Nanti di pertemuan berikutnya nanti kita coba lebih dalam. Ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau ada. Boleh lewat kolom chat, boleh. Atau bertanya secara langsung, boleh silakan. Mungkin sekiranya belum ada, Pak. Belum ada. Oke. Berarti lanjut ini. Dilanjutkan dulu. Berarti cukup jelas ya, rencana kuliah kita cukup jelas ya. Mudah-mudahan menyenangkan ya. Kita dibuat apa namanya, perkuliahan kita dibuat menyenangkan. Jadi teman-teman saya suka bisnisnya, teman-teman suka apa? Misal nanti ketika kita ngomong ide mana ya? Ya kita lanjut dulu aja. Ini saya skip ya, ada beberapa banyak teori, tapi apa namanya nanti kita langsung ke case aja. Jadi tadi yang saya sampaikan teknopreneur itu ada teknologinya dan ada entrepreneurnya. Nah, startup ini mungkin istilah lain dari technopreneurship ini sekarang seperti ini ya, kurang lebih ya, berbicara startup ya. Nah, kenapa technopreneur? Karena sekarang memang zamannya zaman inovasi, zaman digital itu ya. Oke, saya skip aja apa namanya revolusi industri. Nanti juga teman-teman belajar. Nanti saya share materinya ya, nanti bisa dibaca ya. Oke, zamannya sekarang sudah zaman internet, zaman digital teman-teman. Jadi kenapa bisa 0 rupiah tadi? Ya kita bisa karena kita jualan online aja nggak perlu tempat kan bisa, ya gampangannya ya. Oke. Ini ada banyak. Nah, saya pengen ke sini. Saya mempelajari beberapa buku terkait dengan startup, terkait dengan entrepreneurship, teman-teman. Ada beberapa, dan saya coba membuat pemetaan ya. Artinya nanti tahapannya itu seperti apa sih sebenarnya untuk
mengembangkan sebuah startup itu ya. Ada banyak ini. Di buku Enterprising Student juga ada, Enterprising Student ada, di Startuppedia seperti ini tahapannya, tim, produk, HKI, pemasaran sampai exit, dan ada ide macam-macam. Nah, ada lagi buku nanti bisa dibaca Startuppedia, The Startup Owners Manual. Nah, ini buku-buku yang terkait startup yang cukup saya rekomendasikan teman-teman. Jadi buku yang saya tulis itu kurang lebih nanti merangkum dari beberapa yang ada di buku ini sebenarnya. Business Model Generation. Nah, ini juga beberapa yang apa namanya yang ada di dunia startup. Nah, dari ide, kemudian nanti kita nyusun bisnis modelnya, seperti apa kita akan membuat bisnis kita itu, supaya bisnisnya ya, namanya usaha itu kan harus untung tadi ya, harus bisa diterima oleh pasar, supaya produknya bisa diterima, produknya bagus, berkualitas gitu ya. Kita bisa memasarkan dan bertemu dengan pasar yang tepat gitu ya. Kemudian nanti sampai customer discovery, sampai customer validation ada semua. Nah, saya merangkum tahapan-tahapan ini, ada lagi nih teori-teorinya ya, ada banyak. Ini cukup panjang kalau diceritakan. Nah, ini saya ringkas teman-teman. Ringkas ke sini. Jadi di apa namanya? Di ringkasan ini, sorry. Tahapannya nanti kurang lebih sih kalau saya petakan gitu ya. Nanti kita akan melewati 5 ini teman-teman. Sampai nanti selesai UTS gitu ya. Kita sampai selesai UTS jadi agak cepat nanti. Nah, di beberapa tahapan ini akan kita coba nanti lalui gitu ya. Jadi tahapan pertama dari ide, kemudian nanti bertim. Jadi saya sukanya bertim teman-teman. Jadi biar ya ada kerjasama lah seperti itu ya. Nah, karena nanti teman-teman kalau mau punya usaha yang besar kan mau tidak mau kan akan punya karyawan dan macam-macamnya. Kita belajar untuk ya bermanajemen gitu ya. Kemudian ada produknya, ada pemasaran dan nanti ada pendanaan. Nah, ini yang 5 hal ini yang nanti tahapannya. Jadi ini sama dengan poin-poin materi yang awal tadi ya. Cuman ini urutannya seperti ini. Nah, pertama contohnya ide. Nah, nanti di pertemuan kedua kita akan membahas masalah ide, teman-teman. Jadi hari ini saya mungkin menyampaikan contoh dulu ya. Sambil teman-teman juga boleh sambil membayangkan, oh saya sukanya contoh ya. Kan ide itu kan banyak sekali ya, teman-teman ya kalau berbicara ide ini ya. Oke, berbicara ide kan banyak sekali. Nah, kira-kira mana yang akan dipilih itu adalah cari yang sesuai minat, sesuai ketertarikan teman-teman. Saya sukanya makanan, contoh ya, makanan karena ini tentang kuliner ya, mau nggak mau nanti kita usahanya kuliner ya teman-teman ya, karena judulnya startup kuliner. Oke, saya suka es krim misalnya, contohnya ya, saya suka makan es krim ya udah. Karena teman-teman sangat passion di es krim, ya coba dikembangkan es krim gitu ya, dengan variasi variasi rasa yang berbeda atau dengan komponen atau material atau bahan yang berbeda dan sebagainya. Nah, ide-ide seperti itu yang saya harapkan sih itu sesuai dengan yang teman-teman senangi gitu ya. Jadi jangan sampai kita membuat punya ide, membuat produk itu yang kita tidak passion di situ, kita nggak minat, kita nggak senang ketika mengerjakan itu gitu ya. Jadi nanti silakan saya kasih tugas, tapi ya tugas untuk nyari-nyari aja. Setelah ini teman-teman menentukan. Jadi kira-kira nanti selama 1 semester ini saya mau bikin usaha apa ya? Saya mau bikin startup apa ya gitu ya. Nah, ide ini nanti silakan dieksplor, dicari selama nggak 1 minggu ya, karena besok Rabu kita ketemu ya, kelas C apa di nanti kan Rabu Kamis kita ketemu. Nah, di Rabu Kamis itu nanti teman-teman mungkin ada yang sudah dapat ide, nanti boleh nanti disampaikan gitu ya, terkait dengan ide bisnis startup di bidang kuliner. Oke, sambil nyari-nyari juga boleh, cara dapat idenya gimana, teman-teman nyari di banyak sumber ya, di Google dan macam-macam. Sekarang bisnis atau ide yang tren itu seperti apa. Kemudian yang kemarin ada yang misal ada memenangkan, kan ada banyak ini sekarang kompetisi itu di bidang lomba di bidang kuliner itu banyak. Dan bahkan teman-teman nanti ketika usahanya berhasil, kesempatan untuk ekspor dan pameran dagang di luar negeri itu sangat banyak. Saya mengikuti saya tergabung di beberapa grup komunitas teknopreneur dan wirausaha Indonesia. Itu banyak sekali kesempatan share di situ. Jadi silakan teman-teman yang punya di share di situ ya, teman-teman UMKM yang punya produk makanan ya, yang mungkin khas Indonesia gitu ya, dan siap untuk dipasarkan di luar negeri, ada kesempatan pameran itu gratis gitu ya. Sering sekali saya dapatkan.
Nah, nanti juga teman-teman bisa melihat, oh kira-kira ini yang potensial pengembangan nanti ketika sudah lulus akan dikembangkan lagi, atau sambil kuliah juga ini bisa dicoba dijalankan, gitu ya. Bisa nggak? Bisa. Nanti kita belajar tentang manajemen tim, gitu ya. Ya, nanti kita akan coba belajar. Jadi kita kuliah, tapi usahanya jalan, bisa nggak? Bisa. Saya jalankan usaha ketika S1, S2, S3, usahanya alhamdulillah jalan teman-teman. Jadi saya sekolah, tapi usahanya sudah saya apa namanya percayakan gitu ya ke tim. Saya sudah ada tim yang mengelola. Jadi kita ketika ada kegiatan yang lain mengajar atau saya ketika sekolah ya S1, S2, S3 ini apa namanya ya sudah jalan gitu ya. Karena apa? Ada pembagian tugas, ada timnya, ada struktur timnya gitu ya, ada pembagian tugasnya, ada job desk-nya macam-macam. Nah, kembali lagi ke masalah ide. Silakan nanti selama ya kurang lebih 2-3 hari ya, nanti kan kita bertemu lagi hari Rabu. Teman-teman mencari contoh ya, ide startup di bidang kuliner yang apa namanya secara inovasi dan kreativitas itu ada dan teman-teman suka di situ gitu ya ketika nanti dijalankan. Karena apa? Karena ide nanti yang teman-teman pilih mungkin nanti ketika punya ide lebih dari itu nggak masalah. Dan ketika nanti akan memilih satu ide, ini nanti akan kita gunakan untuk satu perkuliahan 1 semester ke depan. Dan ini masih individu ya sifatnya teman-temannya. Jadi ide ini masih satu orang harus punya ide dulu. Nanti baru setelah masing-masing ada ide, kemudian kita bentuk tim yang memiliki ide kesamaan ya mimpi, visi, misi, produk ya, cita-cita ya, karakter yang sama itu nanti kita bentukkan tim ya, 2 orang gitu ya. Oke. Tapi sekarang untuk tahapan awal kita berbicara ide, ya ini nanti teman-teman cari yang apa namanya yang sesuai kesenangan gitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan silahkan terkait ide. Nanti dan kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, dari wirausaha apa yang manfaatnya teman-teman? Saya sebenarnya nggak pengen bahas banyak, tapi yang jelas saya ketika dulu bisa kuliah, ini sedikit ya motivasi sore gitu ya teman-teman ya. Jadi saya ketika dulu alhamdulillah dapat kesempatan bisa kuliah, karena di lingkungan saya banyak yang tidak dapat kesempatan kuliah teman-teman, yang hanya lulus SD, SMP, SMK itu banyak sekali. Yang lulus PAUD ada juga, gitu ya. Jadi jangan salah, ini cuma lulus PAUD ada di dekat rumah saya. Jadi alumni PAUD gitu ya. Alumni PAUD, alumni TK ini ya mau ketawa tapi ketawa takut dosa gitu ya. Tapi memang real kondisinya. Ada alumni cuma lulus PAUD gitu ya. Dan kita beruntung teman-teman bisa sekolah, bisa kuliah, makan bangku kuliah gitu ya. Bisa dapat kesempatan untuk di pendidikan tinggi. Nah, saya kemudian punya apa ya, punya mimpi itu ceritanya kenapa wirausaha gitu ya. Itu saya pengen ketika saya lulus nanti saya tidak hanya ingin sukses tapi sukses berhasil hanya diri saya sendiri. Saya mungkin lulus kemudian saya sekolah lagi, kemudian jadi dosen atau bikin bisnis omset yang besar miliaran itu bisa gitu ya. Tapi kalau itu hanya saya nikmati sendiri, sedangkan saya tidak punya dampak apa-apa ke masyarakat gitu ya, itu kok rasanya kok apa namanya kayak kurang kurang senang gitu ya. Saya rasakan seperti itu teman-teman. Makanya saya kemudian ketika kuliah itu saya pengen nanti saya sudah cita-cita dari ketika kuliah itu saya lulus nanti harus bisa mempekerjakan, harus punya usaha dan saya harus bisa mempekerjakan orang-orang minimal awal-awal itu di sekitar saya, gitu ya. Makanya karyawan awal itu ya tetangga dekat rumah gitu ya, dekat-dekat rumah. Ya, sekarang saya ada kurang lebih 20-an karyawan yang di PMCT Group tadi itu hampir 50% mungkin tenaga lokal. Jadi artinya tidak jauh dari tempat usaha sini. Yang lain agak jauh gitu ya, karena biar seimbang. Nah, saya dulu mimpinya hanya seperti itu teman-teman. Apapun besok profesi saya akan jadi dosen, akan jadi yang lain, saya harus bisa memberikan impact yang luas ke masyarakat di sekitar saya gitu ya. Dengan cara apa ya? Dengan membuat usaha, orang-orang dilibatkan. Akhirnya mimpinya ya alhamdulillah dikabulkan gitu ya teman-teman ya. Ya dikabulkan. Kemudian banyak orang yang mencari penghidupan, pemasukan dari usaha yang ada di tempat saya ini gitu ya. Nah ini jadi apa namanya semangat itu yang mudah-mudahan saya yakin teman-teman juga pengen menjadi orang yang bermanfaat betul ya, pengen punya impact yang luas. Jadi bisa berhasil itu berhasil tidak hanya sendiri tapi bisa apa namanya membangun
dan bisa memberdayakan orang lain itu, ya, bisa memberikan manfaat yang luas ke orang lain. Nah, itu yang apa namanya semangatnya, dan semangat ini yang mudah-mudahan apa namanya bisa ditularkan nanti ya, bisa teman-teman juga semangatnya sama. Seperti itu mungkin awalnya teman-teman. Jadi sedikit pengantarnya itu untuk kuliah startup kuliner. Ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Boleh tanya apa aja bebas, silakan. Terkait perkuliahan atau yang lain boleh, silakan. Materi atau yang lain. Lewat kolom chat juga boleh ya, silakan ya. Kalau apa namanya tidak mau secara open mic, lewat chat juga boleh. Ada? Halo, halo. Sepertinya belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Mbak Lela ada yang ditanyakan? Yang koordinatornya ya. Dari saya belum ada, Pak. Oke, Mbak Mikel yang kelas D namanya panggilannya siapa? Mbak Mikel ya? Atau siapa? Misal, Pak. Misel. Oke, Iya, Pak. Mbak Misel ada yang ditanyakan? Ya, mewakili teman-teman. Untuk sekarang belum, Pak. Oke, berarti cukup jelas ya? Atau belas ini? Cukup jelas, Pak. Oke, begitu ya. Oke. Jadi kita bareng-bareng teman-teman, bikin usaha bareng-bareng. Nanti saya juga masih belajar ya, masih belajar terus belajar. Nanti kita coba bareng-bareng dengan teman-teman semuanya. Oke. Begitu untuk kuliah hari ini. Mohon maaf, apa namanya ya, kita pengantar dulu ya di awal ini ya, rencana kontrak pembelajaran macam-macam, rencana pembelajaran. Nanti secara apa namanya materi nanti kita akan discuss lagi di pertemuan berikutnya. Oke, saya stop record dulu.